Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Ramadan. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, program studi manajemen semester 2 dengan NIM A1B021188, ingin mempresentasikan tugas akhir Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Di sini saya memiliki 4 permasalahan masalah. Yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, mengapa kajian Pancasila sebagai ideologi negara diperlukan. Yang ketiga, apa sajakah sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat adalah bagaimana esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mengapa Pancasila bisa dijadikan sebagai ideologi negara, terlebih dahulu kita mendeskripsikan apa itu Pancasila dan apa itu ideologi. Pancasila adalah pilar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata, yaitu Panca dan Sila. Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah lama hidup dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan manusia. Yang kedua, berikutnya adalah kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama adalah warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasi unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yakni kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain, yang pertama adalah rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan kemasyarakatan pada umumnya. Yang kedua adalah aksi terorisme dan dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga adalah aksi terorisme yang menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui, selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi
Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama adalah kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dari dasar Pancasila yang mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang kedua adalah aktualisasi sila Pancasila. Artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi operasional dan jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Bagian selanjutnya yakni sumber historis dan sosiologis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang masyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Habibie menghapus penataran P4 pada masa sekarang ini. Resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengembangan Pancasila atau BMP 7. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah sebagai akibat dari
traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahami sebagai bagian dari masa lalu dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila. Yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 15 MPRS tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima adalah Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Megawati. Pada masa ini Pancasila sebagai ideologi negara semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak dicantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang keenam adalah Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari sebelum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.